Yaitu dari saudara-saudara atau bapak-bapak kami dari Maribu. Di Maribu ini ada 14 suku. Kami punya dukungan atau saksi yang berpihak ke kami 13 suku. Yang satu yang tidak mendukung kami yaitu keluarga yang melawan kami. Kami punya permintaan kemarin di para Saman Sabra ya, Bapak Wanda Yehuda Saman Sabra. Kami sepakat bahwa jalan kami Palang, Eli Yarosabra atau Yotam Yarosabra segera mencabut pengaduannya ke pengadilan karena kami tidak berurusan lagi pengadilan. Sudah tidak ada urusan di pengadilan karena di pengadilan kami sudah menang. Permintaan dari dua ini, terus koordinator kami yang Palang, provokator dari kasus Pemalang ini yaitu Pak Kepala Dinas BPPK sendiri. Dia diamnya, dia ada di pemerintahan tapi dia yang menjadi aktor di balik ini semua. Ya, makanya kami adakan pemalangan. Jadi kami minta yang mau buka palang ini siapa? Dari Pak Yarosabra, dari keluarganya, atau pemerintah. Ada status tanah kami itu masih status tanah adat. Belum ada ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Dibikin susah, bolak-balik ke pengadilan sana. Siapa yang kasih uang untuk pergi ke pengadilan? Selama ini dong dengan susah payah. Jadi jangan lagi bicara pengadilan. Sekarang adat punya otoritas, adat harus bicara. Tanah ini kalau orang bisa mengakui saya punya tanah, dasarnya apa? Itu harus ada ketegasan dari adat. Lembah ini orang bisa duduk di lembah ini, dasarnya apa? Harus jelas. Kalau orang yang tidak tahu cerita baru dia mau bicara langsung bilang dia kok duduk diam di situ kok tidak tahu dan kok bukan pemilik. Jangan bikin kacau situasi. Kita semua berharap bahwa lembah ini aman. Untuk saling mengakui tadi selalu bilang begini di para selalu dengan babi kita harus dengar tutup saya sarap-sarap saya. Ini katanya tuh cuma bicara kan, terus kapan tuh melakukan itu? Harus tunjukkan. Kalau kau punya, kau bilang kau punya. Kalau tidak, jangan bilang kau punya. Supaya hal seperti ini jangan lagi muncul ke depan. Kalau hari ini kita berikan celah kepada Yarosabra, besok orang lain lagi akan bikin. Ketika pembangunan masuk, orang akan baku taruh di situ. Yang tidak punya dia akan mengaku dia punya. Dan ini soal terus, sampai kapan soal ini akan selesai. Makanya adat harus tegas. Ketika dengar pengakuan dari sini pihak ini mana yang langsung bilang ini dia punya. Dan kau tidak boleh bicara, stop. Tegas, supaya orang-orang seperti begini jangan dikasih kesempatan lagi untuk bikin kacau. Terus yang berikut, tadi Bapak dong sudah dengar toh, kami sendiri kemarin di Parapara baru dengar kalau Pak Sekretaris Pertahanan sampaikan bahwa tanah sengketa hanya dari depan gereja titik nol sampai dengan jembatan, sedangkan yang ke sana sudah dibayarkan. Ini orang kaget. Orang yang punya tempat ini saudara Niko dengan yang lain, mereka kaget sama Sabra. Dong kaget, bayar sama siapa? Di situ dibilang bayar sama suku Nisiptu dan Entong. Saya pikir persoalan ini yang besok akan dibahas di DAS. DAS akan panggil suku Nisiptu dengan Entong untuk bicara di sini. Kenapa Entong bisa datang terima uang di tanah yang menjadi hak wilayah masyarakat adat Waibron? Harus bicara di sini, harus jelas. Dasarnya apa? Karena saya punya bapak kepala suku, saya punya bapak cerita semua. Antara orang Waibron dengan orang Entong, orang sosial seperti apa kami tahu. Dan tadi saya buka koran, saya punya bapak Yakobus Done. Bapak dia tidak hanya bicara, tapi dia tulis. Jadi kami anak-anak bisa, yang ketong dengar tapi itu tidak ini, bisa baca di ada cerita batas-batas seperti itu. Jadi seperti itu, bisa aku kasih tahu, saya minta supaya Dewan Adat sedikit tegas dalam bicara tentang tanah. Izinkan saya sebagai anak mantu, sebagai ipar dari masyarakat Kampung Waibron, saya mencoba untuk mengadvokasi bapak-bapak di Waibron atau saudara-saudara saya lewat surat yang saya membantu. Persoalan jalan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ondo, dari titik nol depan gereja Sera Waibron, yang menjadi objek sengketa itu dari keluarga Yarosabra dari titik nol sampai 1460. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi di bulan Maret tahun 2020 lewat pengacaranya Sharon Fardawer, di dalam gugatan kepada masyarakat Waibron itu dia mengklaim dari Siklop sampai di Kentung, dari Dosai sampai di Krimpong dan Kendate, itu semua milik Yarosabra. Perlu saya buka supaya kami tahu, supaya tidak ada yang simpang siur.
dan menafsirkan bahwa kami masyarakat Waipron melakukan pemalangan, minta bayar di atas bayar. Ini kalau secara adat kita pikir bahwa dia menentang 4 kampung yang secara berdaulat. Kita sudah membentuk kampung, kami punya ondo api, kami punya kepala suku dan masyarakat. Dia mengklaim kampung Waipron, kampung Gusai, kampung Waipron, kampung Mairibu sampai di pesisir pantai adalah tanah milik dia. Analoginya, berarti kami membuat kampung di atas tanahnya Yarusabra. Saya pikir secara adat Bapak orang sudah paham, pasti menimbulkan konflik. Tetapi kami masih menahan diri. Tidak ada satu marga yang mengklaim tanah sebesar ini. Dan di dalam surat gugatan mereka, dari Siklop sampai di Kentuk, dan dari Dosai sampai di Pantai Krimpong dan Kendate, itu ada 229.200.000 meter persegi. Jadi kita ini hidup menumpang di tanah itu. Ini yang perlu saya memang mengadvokasi untuk saudara-saudara saya, ipar-ipar saya, dan perlu saya buka yang secara sebenarnya di depan publik. Hari ini mereka melakukan gugatan di pengadilan, tetapi saya mengajak saudara-saudara saya bahwa negara mengakui hukum adat dan hukum adat itu sah. Maka pada tanggal 10 Juni 2023 kami buat rapat di para Ondo Api Yehuda Samun Sabra di Kampung Waipron, dan kami mengajak saksi-saksi batas, yaitu dari Kampung Maribu dan Kampung Gusai. Dan masyarakat Kampung Maribu yang berbatasan, dan dulu mereka sama-sama dengan orang Waipron. Ini kita kerja kebun di sini, bakar rokok daun habis, kita menurunkan cerita itu kepada anak-anak. Bakar BTK, berburu kah, itu yang kita jaga batas itu. Orang Maribu bilang ini sampai di sini. Orang Wairun bilang sama di Puanana juga sampai di sini. Kau bicara dengan orang Maribu dari suku Nasedi, Tonggroito, Sato, dan yang lain-lain. Itu yang kami jaga sampai hari ini. Dan saksi-saksi itu yang kami undang, dan mereka memberikan pengakuan atas orang Waipron bahwa itu memang orang Waipron punya. Kemarin dari Dinas Pertanian datang, saya bilang ada dua orang Papua. Kita punya hukum adat. Kalau sudah kampung sebelah dengan kampung sebelah mengakui bahwa itu Waipron punya, kenapa kita harus berpegang kepada hukum positif yang ada di pemerintahan? Bukankah hukum adat juga diakui oleh negara ini? Karena kita sudah 13 saksi atau pendukung yang mendukung bahwa itu orang Waipron punya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ondo. Jadi singkatnya bahwa kami kampung-kampung yang ada di daerah yang diklaim ini, kita berkampung secara berdaulat, punya ondo api, punya kepala suku, punya rakyat, dan punya wilayah. Terima kasih. Cepat saja. Bahwa kami dari Waipron tetap berkomitmen bahwa kami mengakui keputusan adat di Parapara. Kami tidak lagi ke pengadilan umum. Itu keputusan kami. Sebab kalau kita ke pengadilan, saya kira kalau tanah itu sertifikat di atas sertifikat, itu yang mau dicoba atau diuji di pengadilan. Tapi ini tanah adat yang tidak satu hamparan, yang bebas, yang adat mengakui, belum ada sertifikat di atas itu. Jadi keputusan adat di Parapara itu yang kita pegang. Terima kasih.